Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibadul qahar azizul kabar mudabbirul umuri muqaddirul aqdar. Maulijin hari fil laili wa maulijil laili fin nahar tabsiratu wa dhikra liulil basairi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan banyak umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula marilah kita aturkan salawat serta salam ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan melanjutkan majelis taklim bulanan kita. Kebetulan pada malam hari ini kita insya Allah akan mengganti pelajaran kita dengan membaca manaqib Tuan Guru sekumpul sesuai dengan kaul beliau. Nanti kita insya Allah tahlil untuk Guru sekumpul dan Kiai Ahmad Syaikhul Zuhri. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada para aulia Allah. Ya. Membaca manaqib sesuai dengan sabda Nabi, udkur mahasina mautakum wa kufuan masawi. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang mati kalian. Jadi yang dikisahkan kalau orang sudah meninggal tuh yang baiknya aja. Wa kufuan masawihim, tahan daripada yang jeleknya. Orang sudah meninggal itu kalau sudah dikisahkan yang jeleknya, yang baiknya aja. Adapun urusan yang jeleknya itu urusan dia dengan Allah sudah. Kita tidak perlu lagi sudah mengutik-utiknya. Ya. Karena kalau kita membuka yang jeleknya kita tanggung jawab di akhirat. Minta ridhonya dengan siapa? Kapan minta ridhonya? Sebutkan tuh yang baiknya saja. Kalau lihat orang meninggal, itu yang jelek simpan nih, jangan dibuka kecuali untuk ngambil pelajaran. Kalau tidak untuk ngambil pelajaran tidak boleh hukumnya. Ya. Kita sebutkan yang baik-baik daripada ulama-ulama, nasihat-nasihat mereka. Untuk apa? Ngambil pelajaran. Allah juga menceritakan nabi-nabi terdahulu kepada baginda Rasulullah di dalam Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran, cerita-cerita banyak, manaqib-manaqib para nabi terdahulu, ya, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua ada. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak, kata Allah. Sekalian aku ceritakan kepada kamu wahai Muhammad cerita-cerita kabar-kabar nabi-nabi terdahulu. Untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hati engkau. Jadi kita membaca manaqib untuk menguatkan hati kita. Begitu perjalanan orang mulia. Tidak mudah perjalanan mereka. Kita ikuti. Bukan ikutin karamatnya. Kita senang dengar karamatnya saja. Tapi jalan hidup mereka kita tidak mengikuti. Bagaimana cara ibadah mereka, cara nuntut ilmu mereka. Taunya karamat saja. Nanti kita takjub dengan karamat, terdinding dengan Allah. Iya, akhirnya kita menuhankan karamat. Padahal karamat itu pemberian Allah. Akhirnya nanti di akhir zaman kita ketemu Dajjal, ya ikutlah. Dianggap Dajjal itu Tuhan karena dia punya karamat yang luar biasa. Ya, khawarikul ada, bisa menghidupkan orang mati. Iya,
bisa mengatur angin, matahari, dia mau bisa. Nah, lihat Dajjal pasti kita ikut nantinya. Dengan fitnah Dajjal saja kita sudah kalah. Fitnahnya saja baru. Ya. Yang kita telah goyah sudah fitnah Dajjal. Beralasan mau ndak mau karena ikut orang agama dikesampingkan. Gara-gara masalah dunia saja. Tidak kuat kita berpegang dengan agama. Membaca manaqib sesuai dengan perkataan para ulama. Keperkataan Sufyan bin Uyainah, inda dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut orang soleh, menceritakan orang soleh itu turun rahmat. Apalagi menceritakan Rasulullah, para nabi kita baca Burudah, itu cerita Rasulullah. Turun rahmat, pasti turun rahmat. Menceritakan para wali, turun rahmat. Menceritakan orang tua, kebaikan orang tua, turun rahmat pasti sudah. Iya. Jadi kita membaca manaqib daripada Tuan Guru sekumpul atau dengan kenal Guru Zaini. Alhamdulillahilladzi faqahu fid dinihi man istafahu minal ulama. Segala puji bagi Allah yang memfaqihkan pada agamanya. Faqih beda alimnya. Bukan dikatakan allamahu fi dinihi, tidak juga pakai. Apa bedanya? Karena hadis Rasulullah mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, bukan yuallimu fiddin. Faqih itu lebih daripada alim. Ya, lebih daripada alim. Namanya paham. Alim sekadar mengetahui. Kalau ditanya berapa sholat witir? Berapa sholat witir? Paling sedikit 1, makruh tapinya. Kalau bisa 3 witir. Paling banyak 11. Tahu kalau sudah? Tahu. Gawilah kada. Nah berarti kada paham. Iya. Tahulah sholat duha. Tahu. Gawilah kada. Nah berarti kada paham. Tahunya iya. Kadang-kadang orang di sekitar kita ada orang fakir, orang miskin. Tahu ya orang seberapa si dinda fakir, miskin, kada bisi, kadang makan, kadang kada. Tapi yang paham paling beberapa orang. Tahu seberataan sekampungan, tahu si dintuh kada isi apa-apa, fakir, miskin, kadang-kadang makan. Yang paham, yang memberi duit, yang memberi makanan, kada banyak. Itu orang paham. Kata Rasulullah, yuridillahu bihi khairan, barang siapa menghendaki oleh Allah dengan itu hamba khairan baik, yufaqihu fiddin, paham pada agama. Dia ngerti agama kemudian dia amalkannya. Minal ulama man istafahu, orang yang dipilih minal ulama daripada ulama. Ya. Karena dasar itu ulama. Nah, ilmu dulu baru dia pakai. Janganlah. Ulama ini diangkat oleh Allah derajatnya. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang punya ilmu itu diangkat derajatnya tinggi. Iya. Kata Allah, hal yastawil ladzi ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Ada sama? Tidak sama. Iya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu. Kalau hendak dapat warisan Rasulullah, ambil cari ilmu. Iya, ilmu. Orang yang berilmu itu luar biasa muliaannya. Kata Sayyidina, kata Rasulullah, farqu bainal alimil jawal wal abidi, perbedaan antara orang alim
Dan orang abid, orang ahli ibadah, bukan orang yang jahil, orang ahli ibadah. Iya. Wafarqi baini wa baina adna min ashabi. Perbedaan antara aku dengan paling rendah sahabatku. Situ. Iya. Satu riwayat ini wabai pergubainal qamarul lailatul badri wa jami' sairil kawakib. Antara perbedaan antara bulan purnama dengan semua bintang-bintang. Perbedaannya jauh. Antara orang alim dan orang ahli ibadah. Apalagi orang jahil. Ya. Kata Sayyidina Ali, mal fakhru illa li ahli ilmi annahum alal huda. Liman istahda adillahu. Kebanggaan itu tidak ada kebanggaan kecuali orang yang punya ilmu, karena mereka atas petunjuk. Siapa minta petunjuk dikasih petunjuk dengan mereka. Mereka punya panduan, orang alim. Kan di dunia di akhirat nanti juga dia yang petunjuk. Wa qadru kulli imrin ma kana yusinhu. Nilai seseorang itu berapa banyak dia berbuat kebaikan. Semakin banyak semakin tinggi nilainya. Wal jahiluna li ahli ilmi adau. Orang jahil itu dengan orang alim itu musuh. Udah mau. Coba lihat ya orang. Maulah orang yang sarjana atau kawalan anak SD. Udah maulah. Iya, kadang-kadang sama. Begitu orang jahil dengan orang yang musuh. Papus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Beruntung kamu dengan hidup dengan ilmu. Orang punya ilmu tuh di mana aja dimuliakan. Iya. Makanya hidup. Wan nasul mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia tuh mati semua, tapi orang ahli ilmu hidup. Kayak guru sekumpul hidup dikenang orang. Guru Syarwani dikenang orang. Jalim. Kita ini dianggap orang jahil, dianggap mati. Iya. Laulal ahya'u lahalakal amwat, kata Rasulullah. Jikalau tidak yang hidup itu niscaya yang mati itu binasa. Ada yang mengatakan ya di dalam kubur kalau ada yang di atas ini di kubur di atas bumi yang mendoakan, ya dah binasa di dalam kubur, ada sangu macam-macam. Untung aja ada Ghafiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dapat juga. Ada yang khusus kalau kada ada yang mengirimi, anak kada ada yang ngirimi, orang kada ada yang ngirimi, mahauli kada ada, tahlil lain guru sekumpul, guru syarwani. Semua orang tahlil di mana-mana seluruh dunia bahkan. Kita nih bang, anakin kada ingatan tanggal berapa mau wafatnya abah. Kelewatan terus mending juga ingatan. Ayo, kada diingat. Masing-masing bersuruh ikam aja kena mahauli, ikam aja mahauli. Ayo. Siapa lagi? Gak ada lagi bang, sudah kuburan belum tentu didatangi. Ya kalau orang berilmu, semuanya itu guru, udah rame orang. Kita untung aja di tiap hari Jumat Allah mau berlil mu'minin awal mu'minat jarah khatib dapat berebut juga. Ya kalau laula ahya ulah halakal amwat. Ada yang mengatakan ahya orang alim, amwat itu orang jahil. Kalau tidak ada orang alim itu orang jahil, kita ini disiksa Allah, sudah dihancurkan oleh Allah. Untung aja ada orang alim. Iya. Kita ini apa ada? Iya. Al jahiluna qabla mautu li ahli. Orang jahil itu sebelumnya mati sudah dianggap orang mati. Orang jahil itu. Wa qabla kuburu. Sebelumnya masuk dalam kubur jadi kuburan jasadnya sudah. Udah mau orang berparak. Ada orang ketujuh par kuburan. Ada kan? Seperti itu juga. Orang jahil itu. Dianggap sudah kita mati. Kalau yang jahil. Orang ulama itu pasti wali. Dari situlah dipilih oleh Allah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Lau lam takun fuqaha'ul amiluna awliya'an lillah falaysa lillahi wali."
Jikalau tidak ada orang fakih itu, orang alim itu yang mengamalkan ilmunya walinya Allah, maka Allah tidak punya wali. Jadi orang alim tuh wali Allah. Iya, diangkat. Dari situ orang baru dibikinkan oleh Allah wali. Harus punya ilmu dulu. Makanya kita tuh disuruh duduk jalisul ulama, kata Rasulullah. Duduk lawan ulama tuh, duduk bareng. Kada jadi ulama duduk bareng dengan mereka, kan itu. Iya. Kada baik duduk dengan orang baik. Kita kada orang soleh, duduk dengan orang soleh, cinta dengan orang soleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbu salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh sekalipun aku bukan golongan mereka. Imam Syafi'i tawadhu'nya. Kita membaca barang turun rahmat supaya mudah-mudahan Allah memberikan kecintaan dalam hati kita dengan mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta yang dicintainya. Barangnya dibawa-bawa sidin. Yahtadi bihim kullal dhalin fi halakil dhalami wal juhala. Memberi petunjuk ulama itu semua orang yang sesat, ya, dalam kebodohan. Wakhtara minhum az-zuhada. Allah pilih dari ulama itu orang yang zuhud. Mana gerang zuhud itu? Zuhud itu dia mengatakan memalingkan hatinya dari dunia ke akhirat. Jadi kada perlu itu. Kada perlu tuh dunia nih. Apa pikirannya akhirat, sangu akhirat itu orang yang zuhud. Ya. Kalau arif billah orang memalingkan hatinya dari makhluk kepada Allah. Ada yang mengatakan yang mananya zuhud itu ya, mengosongkan hatinya dengan sesuatu yang kosong di tangan atau yang ada yang di tangan. Kalau kita lah kosong di tangan tapi di hati ada handak ini handak itu. Nah kayak panang zuhud. Kalau di tangannya ada, kita di hati ada tuh, ala kulli hal. Ini di tangan kada ada. Wow, jadi orang miskin misalnya, kada ada duit tapi hendak benar hati, hendak bola rumah, hendak buat itu, hendak ini. Kan kebanyakan hendak. Yang namanya hamba itu tarkut tadbir, meninggalkan ma'atur Allah. Itu banyakan hendak. Itu namanya zuhud. Kata Rasulullah, kata Imam Syakik Al-Balkhi. Imam Syakik Al-Balkhi kata beliau, khudu minad dunya biqadri umurikum fiha. Ambil aja dunia itu sekedar berapa umur kamu di dalam dunia. Berapa? Kira-kira berapa umur kita di dunia? Palingan lawaskan aja 100 tahun lah. Adakah kira 100 tahun? Ya, jarang. 100 tahun ini cukup 100 tahun. Ya. Selebihnya tidak usah. Akhirat dah. Simpannya gen 100 tahun aja. Nah, cukup. Ini kadang kita harta yang kita bisi sampai 7 turunan, kadangnya 100 tahun 7 turunan. Ayo. Orangnya aja mengambil, terbawalah kira-kira. Enggak kalau sesuatu yang kita makan keluar jadi kotoran. Yang kita tinggal jadi ahli waris punya. Yang kita infakkan ke jalan Allah itulah milik kita. Kata Allah, la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan jatah kamu daripada dunia. Mana jatah kita? Yang kita infakkan di jalan Allah itulah. Ya. Jadi sekadar berapa kita umur kita hidup situ aja lah. Kan usah berlebihan makan seberapa, hitung aja. Berapa gram mampunya makan. Hitung lebihnya dah. Anak ya Pak, kalau anak bersedekah waktu hidupnya aku barikan, nah dapat pahala sudah. Selebihnya aku, karena aku tinggalan berabut kena anak. Yeah. Oh nyaman kena aku jamin sudah anakku kena segala hartanya. Ikam kenang menjamin Allah kah? Nang menjamin. Kata Allah, narzukukum wa iyahum. Aku yang memberi rezeki mereka, ikam itu dan mereka itu. Bukan ikam yang jamin. Berani-berani kajian Allah nyamakan aku. Iya, wanita menjamin makhluk. Iya. Rezeki anak sudah ada. Kenanya didiknya bujur-bujur.
Neju manazut. Al-hukama, dari orang alim itu Allah pilih mereka yang ahli hikmah, para wali. Wal qurama, orang yang mulia. Padallah minhumul arifin, Allah lebihkan dari antara mereka itu orang yang arif billah. Wasifati asma wal asma, orang arif dengan zat Allah, dengan sifat Allah dan asma Allah. Wadaqahum ladzatul mahabbah, Allah berikan lezat dengan mereka tuh lezatnya mahabbah, kecintaan. Kalau sudah orangnya cinta, itu obatnya cuma bertemu. Iya, cinta dengan Allah itu kada ada obatnya kecuali bertemu dengan Allah. Kenapa kita kada wani bertemu dengan Allah? Karena kada ada cinta. Orang yang cinta dengan Rasulullah obatnya cuma ketemu, mimpi saja. Kadang kayak orang gila. Orang yang cinta dengan Rasulullah itu kayak orang gila tuh. Duduk di sana sini baca selawat nangis. Iya. Kadang-kadang bisa mendengar selawat nangis. Itu orang yang cinta. Siksaan yang paling berat, musibah yang paling berat dijauhkan daripada kekasih. Itu paling berat sudah. Pian misalnya punya anak yang paling dicintai, diantar ke pesantren nangis terus tuh. Pisah padahal lo tiap minggu datangi juga masih kan gitu. Padahal bisa ketemu. Begitu juga orang yang cintanya dengan Allah, cintanya dengan Rasulullah, paling takut kalau dijauhkan, dilupakan dengan Allah, dilupakan dengan Rasulullah. Jadi ini lidahnya ini tidak berhentinya bersalawat, tidak berhentinya mengucap Allah. Itu orang. Ya mulut dulu baru ke hati. Kada bisa penghati dulu mulutnya, harus dilatih dulu. Ya cinta. Jadi duduk kami ingat tuh lezat mahabbahnya tuh. Kalau kita belum diberikan. Wa ta'alahum hakikatul asya, Allah tunjukkan akan mereka itu hakikat sesuatu. Minal ardi was sama, dari di bumi dan langit. Salatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabi sadatil aulia, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah, pemimpin-pemimpin para wali. Semua sahabat wali. Sahabat Rasulullah itu semuanya wali. Iya. Baru di bawahnya wali-wali lagi. Jadi jangan berani-berani kita dengan para sahabat. Kalau keluarga Rasulullah dosa diragukan lagi. Itu darah daging Rasulullah mengalir di zuriatnya, keturunannya. Itu apakah bisa masuk neraka? Kada bisa. Api neraka dengan orang mukmin saja berteriak teriak, ya Allah, ini ada nur orang mukmin membakar kami. Nur itu lebih membakar api. Api itu kalah dengan nur. Ya kalau paham nggak? Api itu kelihatan kalau di tengah hutan di situ, nah kelihatan. Api itu kalau malam kelihatan. Tapi kalau siang hari tengah lapangan kelihatan lah. Matahari waktu terang, nah bisa hilang. Api itu hilang, cahaya api dengan nur. Makanya nur orang beriman itu kuat, lebih kalah api neraka dimakannya. Makanya dia keluarkan nih orang yang beriman dikeluarkan. Apalagi darah daging Rasulullah, nur Rasulullah mengalir dari darahnya. Kalau orang kecintaan dengan Rasulullah, lezat cinta, dia tahu tercium bau wangi darahnya Rasulullah di zuriatnya. Oh ini zuriat Rasulullah. Kada dibongkar, kalau dibongkar biarnya menutup status. Aku bukan ini, tapi ketahuan kalau darah daging dari Rasulullah bau wangi keciuman. Cuma Rasulullah. Kalau orang diberikan oleh Allah kelezatan, lezat mahabbah. Para tabi'in dan atas tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qala Allah taala fi kitabil aziz innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut akan Allah daripada hambanya itu para ulama. Kalau Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala
Inna dzikri sholihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut para orang soleh itu menurunkan rahmat. Mudah-mudahan kita diturunkan rahmat oleh Allah, khususnya pada rumah ini, kampung kita, negeri kita, diturunkan oleh Allah rahmat. Amma ba'du, ala alim alal ma'arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Arif Billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Abdul Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifatul Haj Husain Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Rebu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah Masehi di kampung Tengkulirang, seberangan Martapura. Nama selagi kecil adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfud, artinya dipelihara Allah, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang yang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain daripada lainnya. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Ihtilam ini keluar mani gitu, sperma. Jadi balik beliau tuh dengan umur 15 tahun Hijriah. Jadi kada pernah mimpi atau apa sih keluar mani, tidak pernah. Al-Alim Al-Ma'arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salabiyah, yang memelihara dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak. Jadi kada harus ganang, anak halus tuh dilajari tauhid, siapa Tuhan ikam, Tuhannya Allah. Nah itu harus dididik. Minta dengan siapa? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Itu dilajari hatinya. Siapa memberi duit? Abah. Itu lain. Mama kena tahunya itu. Rasulullah ada bani Rabbi fa'asana ta'bidi. Ta'dibi. Rasulullah di waktu kecil abah beliau meninggal sudah, beliau dalam kandungan. Kemudian umur 6 tahun mama meninggal. Supaya apa? Tidak ada ya abi, ya umi, tidak ada. Yang ada Rasulullah, ya Rob. Itu aja. Ya Rob, itu hikmahnya. Kadang-kadang ngadu dengan orang yang ada. Kai meninggal umur 8 tahun beliau. Jadi mengadu dengan siapa? Mengadu dengan Allah saja Rasulullah. Sudah langsung dikenalkan. Begitu juga anak-anak, tauhid diajarin, akhlak dilajari. Itu. Pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri, yang selalu berada di samping dan memimpinnya. Diriwayatkan beliau ini di waktu kecil selama 40 hari tidak menyusu dengan ibu beliau. Ya, tapi minum air liur Guru Hasan itu. Iya, seorang wali dikucupakan sampai kenyang banyu liur sidin tuh 40 hari. Kada minum susu mamanya, tapi air liur seorang yang alim ulama yang mengajar Quran itu. Sampai kenyang itu liur sidin dimasukkan lagi halus. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Jadi yang dipikirkan gurunya, kada mikirkan anak sidin. Itu kita nih mikiran anak datang misalnya ke pondok misalnya, maaf tahu anak dihilangi, guru kada pernah dihilangi.
Iya, gurunya tuh datangi kayak apa perlu minta doakan anak ulun. Nah kayak apa anak ulun ini ada anak-anak ikan sudah makan kah? Udah kan ini kah? Guru makan nggak kada tahu tuh bisa gitu. Ada. Nah, kalau yang guru mereka perhatikan, karena anaknya akan berkah. Iya. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan pesayangan yang mengajar membaca Al-Quran. Isidin aku kada sanggup kada bisa berisi duit memberi ikam, jangan sampai sudah ikam kada memberi lampu pulang ikam minta lon guru. Jadi disangi sebotol kecil dan guru, nah agen guru barang lampunya barang hidup agen itu. Iya, sangking kan itu. Kada maunya dengan itu. Begitu juga Kiai Zuhri, abahnya ya Masyarwani Zuhri, guru Abu Ya. Sidin memanggil Kiai Marzuki, ulama dari Martapura, disuruh mengajar ke Gampak Marabahan. Jadi Sidin itu buhuma nanam benih, kalau dapat padi apa mengatam separuh agan guru Marzuki, separuh Sidin. Sidin menjamin hidupan rumah segala dia. Ini kainya Mahmud dari mama. Kalau abah kan ding sanak Abu Ya. Kalau mamanya anak leh Kiai Marzuki. Nah, kalau yang guru Munawar Kampung Melayu itu sepupu guru Mahmud dari mama, ding sana abahnya berding sana dengan mamanya guru Mahmud. Itu guru Marzuki. Karena berkat tadi muliakan guru tadi, ya jadi Abu Ya menghargai guru. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat. Dan tidak pernah sekolah SD. Nah, ya karena kedepan orang mau nyuruh ke SD, ayo sekolah kan supaya pintar. Ya, kenanya akalnya itu. Tapi kalau melihat pergaulan, lihati pergaulan kalau kada kawa dijaga pergaulannya. Guru-guru alim Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di tingkat tahdiri ibtidai di Keraton mula di awal di SD jadi kita Guru Muhammad Zaini Umar, Guru Abdul Ma'is. Di tingkat tahdiri ibtidai Darussalam Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaini, Guru Haji Rafi'i, Guru Syahran. Di tingkat sanawi dan adi Darussalam Guru Haji Hussein Dahlan, Guru Haji Salman Yusuf, Guru Alim Al-Fadil Haji Sya'rani Arif yang di Kubah Kampung Melayu. Kawas guru dengan Guru Syaroni Abdan yang digelar dua mutiara dari Banjar. Ini Guru Sya'rani Arif. Al-Alim Al-Fadil Haji Hussein Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Saman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Haji Saman Abdul Jalil. Saman Mulia dengan Salman Abdul Jalil ini kubur beliau bihiga dengan guru sekumpul. Jadi 3 itu, 1 Saman Mulia, 1 Guru Salman Jalil. Ya. Guru Sidin. Merina paman istilahnya dengan dari mama. Jadi beliau sebutkan gurunya diingati beliau, yang guru-guru SD ingat beliau. Sampai dibiayai beliau oleh guru sekumpul. Guru-guru yang dari awal. Kalau kita sudah ini kadingan lagi guru yang di bawah. Ya. Kada apa-apa anak bawa foto dengan alim apa kiai, ada apa-apa. Tapi guru kita melajari Al-Qur'an yang pertama itu nah. Kita lupa. Padahal ini yang mengenalkan kita. Ya, kadang kita mau bangga banget lo dengan bertemu dengan orang besar tuh, guru kita yang di bawah tuh kita ingati. Ini yang berjuang dulunya.
Saking ikhlasnya kada perlunya dikenal orang masyarakat bahwa inya guru ngajinya, kada. Sampai orang alim tuh dan guru ngaji yang di kampung kada anaknya, wah aku dulu nih melajarinya tuh bisa ngaji, kada. Saking ikhlasnya itu orang ikhlas, orang yang mengajari Iqra, Alifan nih ya, itu nang luar biasa jasa-jasa mereka. Kadang kita sendiri datangi, kadang koler. Guru-guru di bidang tajwid, ala alim al-fadil Haji Sya'rani Arif, ala alim al-fadil Qari Hafidh Haji Nasrun Tahir, ala alim al-fadil Haji Aini Kandangan. Guru khusus tasawuf dan suluk, ala alim al-alama Haji Muhammad Syarwani Abdan, ala alim alama Kiai Falak Bogor, ala alim alama Arif Billah Al-Kutub Syed Amin Qutbi Muhammad Amin Qutbi. Sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarikah yang diterima dari al-alim al-alama Arif Billah Al-Kutub Syed Muhammad Amin Qutbi, al-alim alama Al-Kutub Syed Abdul Qadir Al-Bar, al-alim al-alama Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, al-alim al-alama Syekh Hasan Masyad, al-alim al-alama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadang. Nih termasuk guru beliau. Saking tawaduknya Syed Yasin ini, julukan beliau sanad Kiblatus Sanad. Jadi sanad ke arah ke beliau semua. Saking banyaknya guru, jadi terkumpul dengan beliau. Ada murid beliau yang muda belajar, tapi murid ini dari India. Murid ini pernah belajar dengan ulama besar yang tua umurnya. Jadi kalau dilihat sana tuh lebih tinggi daripada Syed Yasin. Karena Sidin tahu, Sidin minta rawikan, minta bacakan hadis dari guru tadi. Dan Sidin, kitab Sidin tertulis nama-nama gurunya, paling terakhir itu dimasukkan guru Sidin ya murid Sidin tadi, termasuk guru, saking tawaduknya. Ini Syed Yasin. Al-alim alama Kiai Falak Bogor, al-alim alama Syekh Ismail Yamani. Guru pertama secara rohani atau mimpi. Ada juga orang yang belajar di dalam mimpi. Ya. Kada pernah ketemu tapi di mimpi datang atau hadir mereka rohani. Seperti Manaqib Syekh Saman. Beliau di khalwat ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, itu jauh kurunnya. Waktunya tuh jauh jaraknya, tapi mereka hadir ngajar. Ya kadang-kadang bertemu tapi di dalam mimpi belajar dengan beliau. Nah itu banyak. Ada dengan Rasulullah langsung bisa. Al-alim al-alama Ali Junaid Berau, di kuburan Sidin di Berau sana, keturunan Datuk Kalampain cucu bin alim al-fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin alim al-alama Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari cucu Sidin. Ada di Berau makam beliau. Karena jauh jadi Berau dengan Martapura. Cuman belajar mimpi. Al-alim al-alama Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian al-alim al-alama Haji Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor, yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada al-alim al-alama Arbillah Syekh Kutub Syed Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung membimbingnya. Bisa gitu? Bisa. Banyak gitu. Ada hadis di zaman Rasulullah tidak ada, tapi ada qala Rasulullah. Itu didapat para ulama seperti Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mimpi Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan sesuatu. Itu. Padahal itu di zaman Rasulullah sudah ada. Misalnya masalah kopi. Kopi itu sudah ada di zaman Rasulullah, tapi ada hadis. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan tentang kopi, fadilah kopi. Minum kopi itu ya niatnya untuk menjaga ibadah, agar beribadah,
akan diampuni dosanya selama bau kopi itu masih ada di mulutnya. Ini hadis dari Rasulullah kepada Habib Abdullah bin Haddad. Tapi dalam mimpi tidak bisa dijadikan hukum. Tapi untuk fadilatul amal, untuk diamalkan ya boleh saja. Kalau minum kopi baca Fatihah, hadiahkannya kepada Imam Abil Hasan Syadzili. Saya bergahwa hadiahan Fatihah. Karena sidin pertama, kayak apa caranya supaya kadang ngantuk beribadah. Kalau orang bahari itu mencari supaya kayak apa kada guring. Kalau ini kayak apa supaya kau guring. Ayolah. Kalau orang dulu supaya apa supaya kada guring. Saya mau Arsyad kalau sidin guring ambil buah nyiur kelapa tuh guring. Goser gugur bangun ibadah. Nah, ada orang bercelak mata dengan garam uyah supaya perih padih kada mau guring. Ada riwayat. Ada yang berdiri baca supaya kalau ngantuk gugur kadanya ini gitu. Kayak apa supaya kada guring. Nah, kalau wah ini kayak apa yo supaya kau guring, minum obat apa yo? Lelapkah? Baca Quran paling selambar ngantuk sudah. Iya. Aduh senang ngali-ngali. Wah ini orang kita ini jangankan berabah, duduk aja bisa guring. Kami duduk aja kita bisa guring, itu kan saking nemannya. Kalau manakib saya Saman itu dibari waktu belajar dibari bantal oleh orang tuanya yang gelisah seperti orang sakit ya. Kalau kita ada bawa bantal lagi bisa nyanyak gitu. Ini orang yang belajar di dalam mimpi. Atas petunjuk alim alamah Ali Junaid orang dari Berau, beliau dianjurkan untuk belajar kepada al-alim al-fadil Haji Muhammad Gadung bin Alim al-Fadil Haji Salman al-Farisi bin Alim al-Fadil Qadi Haji Al-Haji Mahmud bin Usayyah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad tersebut di atas Mat Gadung, Kampung Gadung. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapatkan khususiat dan anugerah dari Tuhan beberapa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa yang di dalam hati atau yang terdinding. Tahu sidin sudah. Sewaktu beliau siah berjalan aja kita bersembunyi berjalan-jalan di hutan. Maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebut manfaat untuk pengobatan dan sebagainya. Ajar rumput aku hagen ini, sakit kepala, aku obat ini. Di pada semua guru sekumpul waktu jalan ke hutan. Begitu pula batu-batuan dan besi. Namun semuanya itu tidaklah beliau perhatikan. Dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Kalau kita himung bedanya, karamat aku sudah hebat, aku sudah. Kalau sidin nggak ada takutan. Orang para wali itu kalau kelihatan karamat takutan, malu. Seperti malunya seorang perawan bebinian tuh. Inya hanya haid, nah seperti itu sudah takutannya. Bebinian tuh supan kok kuliah ketahuannya haid pertama kali. Begitu juga para wali kalau kelihatan karamatnya begitu. Jadi mereka para wali itu menutup status mereka, macam-macam status mereka. Ada statusnya kayak orang yang pemulung. Ya, status kewalian ditutupnya kayak orang pemulung, kayak gelandangan. Ada nang kayak orang gila, padahal wali sadar kada gila ada menutup dirinya. Iya, kada mau bang pula status terus. Tiap hari hibak status. Ya kalau mulai besukan sampai malam statusnya buka ada status. Nah, iya, kalau wali kada mau menunjukkan statusnya. Iya.
Kena status napa hujan. Kena pulang apa sakit gigi. Ya. Ada bilang masak apa lagi, ya itu ada status macam-macam status. Ini udah tahu seberataan wali dah mau buka status dirinya, jadi ditutupinya semua statusnya, kadang mau terbuka, malu dia. Nah, karena itu urusan Allah, rahasia Allah ya, kecuali daruratnya mengeluarkan karamatnya, itu darurat baru ya. Kada peduli orang hendak melihatnya, kada melihatkan puji orang, kada puji orang, diam mungkin kalau perlu jauh-jauh pada orang. Lihati pian kuburan wali-wali itu di Martapura tuh, dari jalan raya masuk ke dalamku jauh kalau Wahini aja tuh jalanan jauh, bahari ada jalan raya kayak apa orang ke situ, ayo jauh. Masuk ke dalam tuh jauh pada manusia. Kita berjalan. Makanya mereka hendak menjauhi orang, kadang mau park orang. Kadang-kadang kuburannya pun sudah di situ, datang orang banyak berkumpul di situ, rumah pindah kuburannya ke sana, hilang orangnya. Nangka di Tabu Darat yang Abdul Hamid Tabulung pindah sorangan sih din. Iya. Dengan guru Ahmad, ada tuh Ahmad Balimau, asalnya aja lain di situ, kandangan masuk Balimau masuk ke sana. Itu ada paling ujung di Balimau, Ahmad Balimau, ada tuh Ahmad Balimau tuh beding sanak si Abu Talhah Tenggarong, sini paling tua. Baru ada tuh Tandiran Ahmad Balimau, Arsat Lamak di Pagatan dengan Ahmad Pandaran sana. Itu berlima sih din. Asalnya lain situ, karena banyak orang pindah sih din, cari yang sunyi lagi. Orang sudah meninggal, mengku mangkat batu nisan. Itu ada tuh Hamid Abulung. Ramai karena orang banyak di situ. Malam ada membawa batu nisan, 4 perahu dan orang antarakan ke seberang sana, antarakan orang sana. Siang ribut, mana aja orang kuburan sini ada. Tuh seberang sana. Kenapa di situ? Ada orang. Malam tadi ada orang mengangkat ya. Ya si din seorang pindah dari akun. Iya. Sampai Sidina Ubaidillah bin Ahmad Muhajir Allah Ahmad bin Isa, anak Sidin Ubaidillah, bisi anak Alawi Jadid Bisir 3 itu diterebeh bapak sini Ubaidillah. Kalau Ba Alawi itu dari Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Habib Ubaidillah ini dibor kubur Sidin, tempat lahirnya si Fir'aun di sana. Jadi jauh dari Ahmad Muhajir, Sidin Muhajir di Hesisah ke bor itu, kalau kita lihat dari gunung ke gunung, Sidin kalau di atas gunung kuburannya Ahmad Sidin Muhajir Ahmad bin Isa itu gunung sana tuh anak Sidin, ini barang gunung jauh. Meninggal jauh dari jalan raya, jauh. Tiap malam terang ke atas naik bercahaya. Jadi orang bingung, cahaya apa itu di pinggir gunung sana? Cahaya kuburan Sidin. Datang si kong wali itu, datang ke sana berjari, udah orang tahu lo nih kampian, sudah tahu dah ampin kadep. Memadahkan area sini ada aku nah lampu tinggi ke atas. Ya kuburan sih, tapi jauh pada manusia berjalan jauh. Ya. Kalau pernah sampai di kampung, ada naik ke atas masjid, ulun ada lihat kubah jauh, kubah tuh di pinggir gunung. Ulun takut nih kubah siapa itu? Muhammad Mola Somahnya. Oh ya kan? Alhamdulillah jauh lah. Kada. Robusa 1/4 jam ya. 15 menit. Jadi ulun takut nih orang Arab 1/4 jam orang Indonesia kah orang Arab? Bila orang Indonesia kalau 1/4 jam ya 15 menit. Kalau orang Arab ya 15 menit, sejam tuh. Arabnya oh berarti sejam. Jalan sejam dasar. Oh sana sejam hanya sampai berjalan batis. Iya. Jauh pinggir-pinggir gunung kada mau park orang. Itu. Kita kada betah, kada hidup sorangan, hendaknya dengan orang. Nah, kalau mereka kada betah dengan orang ini bising ya, kita telinganya kada nyaman dengar, hendaknya dengan Allah gitu. Anggap ujian saja itu. Kalau kita sedikit merasa karamat, ya kalau
jar orang bahari ya hendak pakaramat terus tolak ke batang banyu atau pinggir sungai buang hajat nih, sekalinya sudah buang hajat orang banyu larut ke hilir hanyut inya naik ke hulu mudik aneh karamat pun nah pegerang tapi rai belakang kura deh ukurannya boleh ke banyu ke hulu karamat nah hendak karamat tuh jar kisah orang karamat bahari hendak bakaramat tapi ada menjarang apa membanam biji wadak berlebihan sebiji itu itu merasa keramat terus akhirnya lain juga dan kurang lebih di dalam usia usia itu pula 10 tahun beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Dan di muka kapal tersebut di depan pintu masuk berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya. Dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, kapal wali. Nah, kapal wali itu mereka tuh punya kapal masing-masing. Kalau hendak kita kada bisi kapal umpat bubuhannya aja nyaman kalau. Iya. Umpati ulama tuh gampang sudah, ulama yang bujur-bujur, ulama yang sanatnya sudah dari guru-guru sampai Rasulullah umpati. Yang paling ada nyaman tuh Safina tuh ahli bait Rasulullah. Oh, ahli bait khusus. Cinta aja deh umpat bilang keluarga Rasulullah. Punya khusus sendiri dia kapal. Kalau ulama tuh masing mau wali-wali itu punya masing-masing. Ada yang halus, ada yang ganal kapalnya, tinggal kita. Iya. Kadang kapalnya ganal, yang umpati sedikit. Iya, kapalnya ganal. Wali, mastur, wilayah kekuasaannya luas, tapi yang tahu sedikit. Yang umpat banyak yang memusuhinya. Nah itu, kalau misalnya sekampungan muat lawan sidin itu punya umat yang banyak, tetapi orang kada tahu. Wali-wali itu para ulama aja gitu umpati aja dah ulama dah ulama yang punya sanad gurunya yang belajar belajar kitab biar sidin mengajarkan kitab ini aku belajar ya sidin dengan guruku kitab ini ajari umpat belajar di situ ya karena sanad itu penting. Oh ini kan orang bercari sanad kalau anak begawi aja adakah ijazah aja ijazah tuh ya sanad sudah ijazah SD, SMP itu sanad tuh naik sampai ke atas. S1, S2, S3 kah? S apakah lagi kan itu. Nah, pasti laula sanad laqala man qal kata Imam Nawawi. Kalau kada ada sanad tuh bebas orang anak bepandir aja. Aku begini mana sanadnya bujur. Kita aja misalnya aku S1 dari mana? S1 sekolah di mana? Kuliah di mana? Pasti dilakoni orang. Iya. Begitu juga hadis qala fulan ikam sampai ketemu kada wan sidin. Kada. Guru berapa tingkat ke sana dibuang. Kalau nya sanad rawi hadis kada dipakai orang gitu. Kada dipakai ulama hadis. Empati aja dah yang jelas-jelas sebuah kitab. Kalau mendengar kada mau nyalahkan bagus saja dengar ceramah macam itu. Tapi kalau kita bahas istilah berkitab itu ada sanad yang irtibat kita dengan guru sampai Rasulullah, sampai pengarang sampai Rasulullah. Itu yang jarang. Wah ini yang wujur-wujur berkitab Anda ayo buka seberatan orang bahari seberatan orang kampung botas masing-masing kitab pada dina itu kada sekedar mendengar aja kita kun aliman muta'aliman mustami'an kita ini dah mustami'an kada naik kan sedikit mu'alim muta'aliman belajarlah akhirnya berkitab bujur orang bahari itu ya. Safinatul Aulia tatkala beliau hendak masuk guru ini ke dalam kapal tersebut dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun
Kada jadi ya mumpat, ditunjul orang gugur. Pada malam Jumat berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Naik lagi, tunjul orang lagi, gugur lagi, sirin terbangun lagi. Begitu pula pada Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa, namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Berarti kena wali itu ada dewan. Dewan ini kayak dewan DPR, MPR itu ada kursinya ada. Makanya mereka itu kalau sudah diletakkan satu kursi itu takut nih dicopot ganti lagi. Banyak orang yang diangkat oleh Allah itu wali, orang yang tadi maksiat tobat langsung diangkat jadi wali. Ada orang kafir tobat masuk Islam jadi wali. Banyak. Iya. Oh. Jadi itu kita berbuat kesalahan akan dicopot tuh wali. Jadi ada kursi-kursinya, jangan ngaku-ngaku wali. Ada orang dewannya ada, itu di absen tiap malam tuh di absen. Adakah kada sembahyang, kada cabut orang geser ganti yang lain. Ini apa absen dewan itu, kursinya banyak. Nah, ya. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun yang silam. Oh, ini orangnya ingat sih. Oh, ini yang di kapal semua nyambut. Ini diangkat. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawi, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau putuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Allah sami'an mendengar, basiran melihat. Dibukakan oleh Allah. Iya. Jadi banyak ada yang baca tafsir dapat putuh. Ada yang baca kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, itu yang banyak putuh. Bidayatul Hidayah bab wudu. Nah, itu kitabnya tipis. Bidayatul Hidayah kan, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin kalau anak belajar kitab Imam Ghazali. Nah, banyak kitab Bidayatul Hidayah yang Allah bukakan. Paling banyak dibukakan kitab Bidayatul Hidayah bab wudu. Nah, di sana. Jam 10 sudah. Ala alim alama arifillah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Allah alam bisa.